Halo semuanya, saya Ulfa dan video ini akan membahas aspek backtracking di dalam DFS. Pada saat kita membahas Depth First Search, pencarian menuju solusi dengan aturan Depth First, beberapa kali istilah backtracking itu muncul. Ya, jadi sebetulnya backtracking itu berguna saat banyak alternatif pilihan selama proses pencarian dan kita tidak memiliki cukup informasi untuk menentukan pilihan mana yang sebetulnya terbaik di antara berbagai alternatif tersebut. Dan setiap pilihan itu merupakan rangkaian atau sequence yang mungkin merupakan solusi dari persoalan. Nah, dengan memanfaatkan backtracking ini adalah cara yang metodologis untuk mencoba beberapa sequence keputusan hingga menemukan sequence atau rangkaian yang bekerja, dalam arti menghasilkan rangkaian aksi yang berarah pada state solusi. Berikut ini contoh animasi backtracking ya. Dari initial state, awalnya kita sebetulnya tidak tahu aksi apa yang sebaiknya dipilih dari beberapa pilihan yang ada, maka kita pilih saja salah satu untuk kemudian mungkin kita sampai pada dead end, simple down, tapi sebetulnya bukan solusi. Maka kita backtrack untuk memilih aksi yang lain. Jika ternyata tidak bisa menghasilkan solusi juga, kita backtrack hingga sampai pada suatu simpul yang memiliki alternatif aksi yang lain. Maka kita lanjutkan hingga kita menemui lagi simpul daun, di mana tidak ada lagi aksi yang bisa dilakukan untuk arah pilihan ke sana. Maka kita backtrack, pilih yang lain. Jika dead end, kita backtrack lagi untuk kemudian memilih aksi yang lain lagi. Hingga kita mendapatkan suatu solusi. Nah, disinilah backtracking bisa kita terapkan supaya pada akhirnya kita mengetahui jalur mana yang bisa menghasilkan solusi. Backtracking di dalam algoritma DFS banyak diterapkan untuk mencari solusi persoalan games, seperti permainan tic-tac-toe, crossword puzzle, sudoku, menemukan jalan keluar dalam sebuah labirin, catur, dan masalah-masalah pada bidang artificial intelligence. Sekarang mari kita lihat penerapannya pada persoalan maze atau labirin, ya. Jadi pilihan aksi yang mungkin itu adalah maju terus, belok kiri, atau belok kanan. Nah, di sini dalam setiap langkah kita tidak memiliki informasi pilihan mana sebetulnya yang mengarah ke goal atau ke tujuannya. Ya, tiap pilihan itu nanti bisa mengarahkan ke sekumpulan pilihan yang lain. Sehingga ada kemungkinan satu atau lebih rangkaian pilihan atau sequence pilihan mengarah ke solusi. Untuk menyelesaikan maze problem atau persoalan labirin tadi dengan DFS, maka kita bisa membuat lintasan sebagai sekumpulan langkah, di mana satu langkah itu kita anggap sebagai satu unit cell. Dan arah yang mungkin kita lakukan adalah maju, ke kiri, atau ke kanan. Sehingga kurang lebih penyelesaiannya adalah selama belum sampai ke goal atau pintu keluar dari labirinnya, maka jika terdapat arah yang benar dan belum pernah dikunjungi, kita akan pindah satu langkah ke arah tersebut. Tapi kalau ternyata kita tidak memiliki arah yang bisa dikunjungi, maka kita akan melakukan backtrack atau penjejakan kembali ke langkah sebelumnya. Nah, bagaimana mengetahui langkah mana yang perlu kita jejaki kembali? Ada dua solusi untuk masalah ini. Yang pertama yaitu kita simpan semua langkah yang pernah dilakukan, atau cara yang kedua adalah kita menggunakan pendekatan rekursif yang secara implisit akan menyimpan semua langkah. Nah, rekursi adalah solusi yang lebih mudah untuk persoalan DFS. Pseudocode DFS untuk persoalan labirin ini sebetulnya mirip seperti pseudocode DFS untuk persoalan yang lain. Ya, pada saat kita sudah sampai pada suatu sel,
maka kita akan memeriksa apakah sel tersebut sudah cool atau belum. Nah, jika belum, maka kita akan melihat semua tetangga atau arah yang mungkin dilalui dari sel tersebut. Untuk arah yang mungkin dilalui, kita terapkan lagi depth first search untuk sel pada arah tersebut. Nah, ini nanti akan secara otomatis dia bisa kembali kepada kedalaman atau simpul tertentu untuk melakukan backtrack. Karena hal itu dilakukan secara alami dengan aspek rekursif pada pendekatan DFS. Nah, untuk ilustrasinya seperti gambar yang tampak pada layar, maka aturan pembentukan simpulnya itu dengan aturan DFS. Artinya kita melakukan pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, ya. Kemudian simpul daunnya itu adalah titik backtrack atau simpul cool. Dan pada titik backtrack, simpul tersebut menjadi simpul mati. Jadi pada saat berada di pada sel ini, maka kemungkinan arahnya adalah maju atau ke kanan. Maka ketika dia memilih ke kanan, arahnya hanya bisa maju terus. Untuk kemudian, pada suatu titik, dia akan berhenti karena tidak sampai ke solusi, dead end. Maka backtrack ke pilihan yang sebelumnya, yaitu dia bisa mengarah ke depan. Nah, dari sini dia akan lanjut ke depan, terus hingga pada suatu titik dia memiliki pilihan. Nah, seharusnya ini warna birunya sampai di sini ya. Di sini baru dia punya pilihan untuk memilih ke kanan atau ke kiri. Ketika dia memilih ke kanan, maka dia akan berakhir di dead end. Ketika dia memilih pilihan ke kiri, maka dia bisa sampai ke tujuan. Walaupun sebetulnya banyak lagi jalan dan pilihan di antaranya ini ya. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini untuk penerapan DFS pada maze problem atau persoalan labirin. Demikian video mengenai aspek backtracking dalam DFS. Selamat belajar!